Segera kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Character. Selamat mengikuti. Baru saja Anda mendengar komposisi lagu dari Classical Symphony Music, sungguh-sungguh orkestra yang memberikan dinamika suasana yang menegangkan, naik turunnya kehidupan gitu ya. Nah, sesuai dengan topik pada malam hari ini, kita membahas tentang perbedaan tipe-tipe karakter juga nih, tapi konteksnya dalam kepemimpinan. Apakah tipe karakter kepemimpinanmu? Kita akan bahas pada malam hari ini. Wah, itu dia pembuka dari Mas Harmony Ezra di malam hari ini. Dan Smarters, kami menyapa Anda di 8 kota, Radio Smart FM di seluruh Indonesia, dan Anda berada di program Smart Character and Career. Dan seperti yang tadi sudah di-sounding oleh Mas Harmony, tema kita di malam hari ini adalah tipe karakter kepemimpinanmu, Smart Listeners. Silakan untuk Anda boleh ke YouTube channel Smart FM, dan Anda bisa menyaksikan secara streaming perbincangan kita di malam hari ini. Dan Anda yang ingin mengirimkan tanda tangan juga boleh. Silakan ke WhatsApp di 0812 11 12 959. Tipe karakter kepemimpinanmu. Saya langsung menyapa Mas Harmony dengan kenapa topik ini diangkat, Mas Harmony? Baiklah, terima kasih Pak William dan selamat malam Smart Listeners. Kita kembali lagi membahas tentang karakter itu memang banyak aspeknya ya. Kalau bicara urgency, itu tuh gak ada habisnya. Karena kalau ngomongin kepemimpinan, ini banyak sekali orang-orang yang masih nggak ngerti. Karena balik lagi, kita punya kebiasaan buruk untuk memimpin orang lain pakai cara saya. Sedangkan kita menyadari bahwa setiap orang itu beda-beda sudut pandangnya. Setiap orang itu berangkat dari sudut pandang, dari pengalaman, dari jam terbang yang berbeda-beda, sehingga kita nggak bisa menyamakan semua pakai cara saya. Nah, jadi sudut pandang empati ini yang kita mesti memahami bahwa tipe-tipe karakter setiap orang itu berbeda-beda. Dan cara orang memimpin juga berbeda-beda. Dengan memahami setiap orang ini unik dan berbeda, kita harusnya bisa jadi lebih bersinergi, lebih baik. Nah, dengan begitu kita akan terhindarkan dari perilaku-perilaku toksik ya. Saya pun sendiri pun harus mengakui, saya pun juga punya bad habit, punya kebiasaan-kebiasaan buruk yang saya nggak sadari. Gitu ya. Tipe kepemimpinan saya seperti apa? Ada tipe kepemimpinan yang modelnya keras banget, tegas, tapi Diktator. iya, diktator, tapi kuat, dia tegas. Dia tipikal orang yang sangat-sangat AABB gitu ya, nggak ada babi bu gitu ya. Tapi orang-orang jadi kayak ngikutin dia enak gitu, jelas maunya apa. Sedangkan ada kepemimpinan yang memang membangun empati gitu ya. Kepemimpinan pakai empati, tipikal orang yang memang kayaknya kepemimpinan yang lembut gitu ya. Kepemimpinan yang kayak pendengar yang baik. Tapi ternyata terlalu empati. Jadi nggak jelas. Banyak abu-abu dalam hubungan gitu. Nah, jadi bingung ini pemimpin atau teman gitu ya. Yang biasanya dalam tujuan orang-orang dengan pemimpin yang penuh dengan empati ini nggak nyampe-nyampe goalnya karena terlalu baik pemimpinnya. Nah, ada juga tipe-tipe kepemimpinan yang lain yang nanti kita akan bahas gitu ya. Dan ada juga ada 5 C ya yang harus dimiliki oleh pemimpin di tempat kerja agar kita pembahasannya bisa lebih menyadari, refleks ya, lebih mengevaluasi gitu ya. Saya nih sadar nih, oh saya nih kayaknya tipe A nih, oh saya tipe B nih. Oh, dan dari 5 aspek ini saya harus memperbaiki yang mana ya gitu. Nah, itulah topik yang kita akan bahas pada malam hari ini. Tadi Mas Harmony di awal sih sempat mengatakan adanya pemimpin-pemimpin yang toksik. Kalau gitu supaya dapat gambaran seperti apa sih Mas definisi toksik dalam kepemimpinan Yes. itu?
Nah, jadi kan kita kalau ngomongin karakter tuh kan saya pokoknya di sini selalu bantu Anda untuk jadi pemimpin yang lebih baik gitu Oke. ya. Balik lagi, perilaku toksik itu seringkali tidak disadari gitu ya. Nah, jadi perilaku toksik yang paling paling umum adalah maksa Hmm. gitu. Ya, jadi maksa itu mungkin bahasa yang terlalu umum ya. Tapi forcing eh itu em, orang itu kerja itu pakai empati. Orang itu punya hati. Tapi kalau misalnya kita nggak berhati-hati, kita bekerja tanpa empati, maka orang itu akan merasa dipaksa, diperes, tidak dimanusiakan, Mhm. gitu. Nah, itulah yang akan menjadi masalah kalau misalkan kita nggak menyadarinya lebih cepat ya gitu. Karena perilaku maksa ini sudut biasanya pemimpin-pemimpin yang model-model yang selalu performing nih. Contoh Steve Jobs gitu. Elon Musk gitu ya. Mhm. Nah, kadang-kadang itu the blind spot orang pemimpin yang kayaknya gue paling bener lu salah gitu. Nah, itu perilaku yang muncul karena perilaku memaksa yang muncul karena kesombongan tersebut gitu. Ya. Nah, itu baru satu tuh. Nah, itu nanti kita akan bahas yang lain, perilaku-perilaku toksik ya. Nah, lalu hal yang mesti dimiliki dan tipe-tipe kepemimpinan itulah eh, topik yang seru nih pada malam hari ini. Topik yang seru ya. Semuanya silahkan untuk Anda di sesi awal ini, kalau Anda ingin sharing atau mengirimkan tanda tangan, silahkan di WhatsApp di 0812 11 12 959. Kalau misalnya tanda tangan Anda belum sempat dibacakan malam ini, tenang, masih ada di minggu-minggu ke depan. Jadi terus dengarkan ya, bisa jadi tanda tangan Anda dibacakan pada bulan depan, sesuai dengan antrian, smart listeners. Nah, saya kembali ke Mas Harmoni. Mas Harmoni, sebelum jeda ya, tadi dikatakan tipe karakter kepemimpinanmu juga sempat di-highlight sedikit tentang kepemimpinan yang toksik. Nah, Mm-mm. ada juga nih pemimpin yang terlalu baik atau Ya. mungkin menjadi teman dalam Mm-mm. sebuah perusahaan atau organisasi sehingga banyak sekali pencapaian-pencapaian akhirnya tidak tercapai gitu ya. Nah, ini Mm-mm. juga apakah termasuk yang toksik atau bagaimana menurut Mas Harmoni? Nah, jadi balik lagi perilaku toksik yang ini kan oke saya mungkin jelasin dulu ya yang ada tipe saya akan bahas tentang tipe karakter kepemimpinan itu saya ambil dari empat sudut ada empat tipe gitu ya. Nah kalau misalkan dari karakter toksik itu kita bisa ngomongin banyak dari pecahan dari empat tersebut gitu ya. Karena balik lagi toxic leadership itu berangkat semua orang nggak pengen jadi toxic tapi nggak sadar kalau dia toxic. Tidak Itu sadar. berangkat dari situ. Nah, jadi em, top tadi yang saya angkat yang pertama adalah tipe A atau kita sebutnya adalah tipe yang pemberani gitu ya. Tipikal yang bold leadership yang berani yang tegas Mhm. seperti ini kita sebut sebagai tipe merah gitu ya. Nah, tipe merah ini tipikal yang berpikir bertindak kurang perasaan gitu. Hmm. Nah, memang tipikal orang seperti ini sangat tegas ya, yang enggak tipikal yang memang mau kejar apa yang dia mau dan harus mencapai apa yang dia mau. Nah, tapi titik kritisnya ya gitu. Toksiknya seperti apa? Ya maksa, arogan gitu, otoriter, diktator gitu. Nah, itu kalau saya sebutin, wah toksiknya bisa banyak banget tuh dari situ tuh. Ya kan maksa, orang jadi nggak peduli, ini orang nggak punya empati. Nah, itu adalah toksik-toksik yang dia nggak sadari. Dia punya pembenaran-pembenaran atas hal tersebut. Contohnya kayak, ya kan dalam dalam mengejar mimpi harus ada yang dikorbankan lah, harus Mhm. ada yang dikejar, harus ada yang mau eh di berani dilakukan gitu. Nah, cuman ya nggak gitu juga gitu. Apa yang terjadi? Maka tim kita akan bisa bisa tenggelam gitu karena kita nggak maju gitu. Karena kita nggak memelihara tim kita. Saya punya klien-klien yang seperti itu timnya sengaja digaji mungkin 2 kali 3 kali lebih besar, tapi sengaja kerjaannya numpuk yang akhirnya banyak yang resign, Banyak yang nggak kuat gitu ya, karena banyak yang nggak kuat gitu. keberanian atau juga tadi bisa dikatakan karakter merah yang disampaikan oleh Mas Harmoni. Betul. Nah itu Mas nanti Harmoni, kita yes tahan dulu, nanti kita harus jeda dulu, dan sekarang baik. silakan
Untuk Anda semua, Anda bisa ke YouTube channel Smart FM sekarang juga, karena kita masih ada sesi selanjutnya. Sekali lagi, Anda juga bisa memberikan tanda tangan atau tanggapan di WhatsApp kami di 0812 11 12 9 59. Smart Character and Career segera kembali. Smart Character and Career segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Character. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Character and Career. Kita masuk sesi kedua. Semakin seru perbincangan di malam hari ini ya. Kita jadi ingin tahu tipe karakter kepemimpinan kita seperti apa, atau mungkin atasan kita seperti apa dan bagaimana menyikapinya. Nanti juga akan ada tipsnya nih. Kan kita nggak bisa juga ya merubah karakter seseorang. Pertanyaannya, kita kan sudah kerja di perusahaan tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Tapi nanti Anda bisa nemukan jawabannya ya. Tadi sudah dijelaskan, satu poin, ada karakter pemimpin yang terlalu berani, dan sehingga bisa dikatakan ada sisi toksiknya juga, mungkin maksa, tekanannya terlalu tinggi. Boleh dilanjutkan, Mas Harmony. Baik, nah kita akan masuk ke tipe yang kedua ya gitu. Nah tipe kedua ini yang tadi saya bilang, loh ini tipikal yang baik nih, tipikal yang empati, tapi ternyata bisa ada bertoksik juga ya. Kita pikir pemimpin yang punya empati itu nggak toksik gitu. Ternyata ada hal-hal yang kita mesti sadari, toksik itu banyak angle-nya gitu ya. Nah ini yang kedua adalah tipe yang kuning, tipikal memang friendly type gitu ya. Tipikal yang memang tipikal orang yang pemimpin yang memang suka ngobrol, suka connect sama orang gitu ya. Nah, tipikal yang pola konfigurasinya adalah merasa bertindak tapi kurang berpikir. Nah, gitu. Jadi kurang pertimbangan. Nah, biasanya kalau misalnya pemimpin model kayak gini memang karena perasaannya kuat, dinamikanya kuat. Jadi tip orang seperti ini biasanya baik hati banget gitu. Dia biasanya kelihatan kayak nice karena memang perasaannya kuat. Gampang connect sama orang, gampang menginspirasi orang, kalau ngomong juga bagus. Orang-orang tuh pokoknya pemimpin kayak gini disukain. Gitu ya. Karena memang ya charming ya. Karena memang berkarisma. Namun titik kritisnya orang-orang seperti ini biasanya tidak tegas, atau misalkan dia tegas tapi nggak punya data. Gitu. Dia kelihatan seperti kayak spontan. Gitu. Dia sering lupa. Dia tipikal orang yang bekerja biasanya ngeflow aja tanpa sistem. Nah, inilah yang menjadi
berbahaya gitu kan. Sebagai contohnya orang-orang seperti ini punya tendensi untuk memfavoritkan tanpa dasar. Jadi Mhm. tiba-tiba orang yang ini kok naik tapi kok saya enggak gitu. Yang karena dia memang udah teman dan lain sebagainya, favoritism itu kan perilaku toksik. Ya. Ya, mengambil keputusan berdasarkan data itu nggak toksik. Oh, toksik banget. Nah, itulah perilaku-perilaku yang biasanya orang-orang yang disetir pakai perasaan memang kelihatan empati dan baik hati. Mhm. Namun ternyata itu tidak efektif gitu. Itu tidak maksimal dan sehingga orang-orang bisa kayak merasa kok tidak ada kejelasan dalam sebuah perusahaan dan sistem dari sistem kerjanya gitu. Nah, orang-orang seperti ini biasanya memang pemimpin yang memang disukai di awal, tapi habis itu menyadari di belakang kok akhirnya ujung-ujungnya timnya capek sendiri karena kerjanya asal bos senang ABS Hmm. gitu. Hari ini bisa berubah. Hari ini A, besok bisa B, besoknya bisa C. Karena pakai perasaan. Perasaan kan berubah-ubah ya. Gitu. Betul. Mhm. Ya, Nah, baik. Sebelum kita lompat ke yang tiga nih, Mas Harmoni. ya, Bisa ya, dikatakan jenis tipe pemimpin yang ini yang memang menggunakan empatinya dengan baik, bisa dikatakan seperti itu ya. Ada sisi positifnya juga, di mana dia bisa merangkul tim dengan baik. Namun mungkin ada beberapa target yang harusnya terkejar dengan cepat, itu kadang-kadang tidak tercapai karena biasanya pemimpin yang seperti ini tadi bisa dikatakan berbicara itu tidak dengan sesuai data. Berarti di setiap tipe kepemimpinan itu ada sisi baik dan kurang baiknya ya, Mas ya? betul, betul, betul. Balik lagi ini kan saya ngomong kan tipe karakter itu kan karakter tuh bicara dibentuk dari apa sih? Dari kebiasaan, dari pola asuh, dari gen pembawa sifat yang terbentuk dari diri kita, dari sistem pendidikan kita, dari apa yang kita tonton, dari apa yang kita lihat dan role model kita siapa. Dan kalau kita lihat pembentukan tersebut kan ya setiap orang beda-beda gitu. Nah, makanya penting banget untuk kita menyadari dipetakan, oh, saya ini tipe kepemimpinannya seperti apa, saya bagusnya di mana, dan saya kurangnya apa. Gitu. Hmm. Nah, berangkat dari situ baru kita bisa lihat nih, oh, ini kebiasaan buruk saya nih. Oh, ini masalah saya nih. Nah, sebagai pemimpin itu memang mesti menyadari bahwa it's not all about us dan nyadar bahwa ya kita ini di jadi pemimpin ya untuk mencapai tim kita untuk mencapai apa yang kita mau. Apa yang kita sudah tuju gitu ya. Jadi bukan keegoisan kita tapi tentang tujuan bersama. Kita cuman kayak memanage tim kita untuk bisa mencapai ke tempat tersebut gitu. Oke, berarti sisi-sisi kekurangan itu sebetulnya bisa dievaluasi, smart listeners. Apalagi Anda yang mendengarkan siaran kita di malam hari ini, Anda bisa memperbaikinya supaya mencapai titik ideal ya, Mas Harmoni. Betul sekali. Titik ideal pemimpin yang harusnya seperti apa gitu. Karena ya Oke, pemimpin sempurna nggak ada yang sempurna. Cuman setuju. pemimpin yang bagus adalah pemimpin yang menyadari dan mau berubah gitu. Kita lompat yang ketiga nih, Mas Harmoni. Tipe karakter kepemimpinan. Baik, kita akan masuk ke pemimpin yang nomor 3 ya. Pemimpin nomor 3 ini tipikal yang tipikal pemimpin yang sabar. Hmm. Tipikal pemimpin yang pola konfigurasinya merasa berpikir. Nah, ini tipikal warna hijau kita sebutnya. Mhm. Nah, tipikal yang warna hijau ini memang tipikal pemimpin yang agreeable ya. Kita Mhm. sebutnya itu um, um, baik hati dan mudah iya dan tidak mau konflik justru karena dia merasa berpikir kurang Mhm. bertindak gitu. Nah, orang-orang pemimpin seperti ini orang bilang kok nggak bisa lah kamu jadi pemimpin gitu karena nggak tegas ya perilaku-perilaku toksik seperti ini orang-orang yang biasanya cenderung dia nggak suka mimpin, dia Mhm. prefernya ngikut aja, dia lebih prefer sesuatu yang tidak banyak berubah dan tipikal yang setia gitu. Mhm. Nah, lah terus apakah orang seperti ini tergolong jadi pemimpin? Bisa, Dan itu bisa. banyak ya terjadi di Dan perusahaan. ternyata itu banyak terjadi di perusahaan. Tapi balik lagi, orang itu memimpin dengan cara sesuatu. Ada yang memimpin dengan
memimpin dengan keberaniannya, ada yang memimpin dengan pertemanannya dan networknya, ada yang memimpin dengan kesabaran dan ketekunannya dia. Nah, orang-orang seperti ini kekuatannya dalam kepemimpinan biasanya dia nggak bisa memimpin di ruang lingkup yang besar. Hmm. Biasanya dia hanya memimpin tuh beberapa orang saja, gitu. Maksimum tuh 5, gitu. Tapi kekuatan dia apa? Tekun, konsisten. Dia bisa tuh ngelakuin hal yang rutin, gitu ya. Beda dengan tipe yang 2, tipe yang pertama ini tipikal yang bagus di awal. Hmm. Untuk genjot itu bagus, tapi kurang konsisten. Nah, tipikal yang ketiga ini dia kalau misalnya kita mau bangun kebiasaan, oke, bangun gitu ya. Terus kita mesti setiap kali datang ke kantor harus melakukan absensi, harus harus mengingatkan, harus membimbing, Ya. harus harus mengajarkan pelan-pelan, ngayomin. Nih, pemimpin-pemimpin seperti ini bisa karena dia kekuatannya dalam kesabaran, ketekunannya, ngajarin, tipikal yang bisa setia gitu ya dalam tekanan, walaupun walaupun di pressure, dia dalam tekanan pun dia tetap bisa maju gitu. Dia tetap nggak gampang menyerah, dia mau coba dulu gitu. Nah, Hmm. orang-orang seperti ini tipikal yang kita suka ngelihat nih orang ini baik banget, humble banget gitu. Tipikal yang baik gitu. Nah, orang-orang seperti ini biasanya yang paling disukai oleh orang-orang sekitarnya. Nah, makanya orang-orang seperti ini kalau di voting gitu, kalau memang dia pintar gitu, biasanya dia dipilih nih, dipilih jadi Oke. pemimpin, tapi dia nggak mau jadi pemimpin. Tipikalnya nggak mau jadi pemimpin, tapi kayak semua orang milih dia karena dia baik banget, rela berkorban banget, dia setia banget. Mhm. Tapi ya dia gitu, ketika setiap kali dipilih jadi pemimpin, dipercaya karena kebaikannya, dia selalu bilang enggak, jangan gua, jangan gua, jangan gua, jangan gua, terus ngumpet ngilang gitu. Mhm. Nah, tapi ya pada kenyataannya orang-orang seperti ini kalau misalkan jadi pemimpin, orang-orang banyak relate sama dia. Gitu. Nah, ini makanya tipikal yang hijau ini orang kalau misalnya ngelihat dari segi segi potensi gitu ya, dia mungkin nggak tergolong jadi wah ini masa sih dia bisa jadi pemimpin. Tapi setelah misalkan dia terjun dalam pekerjaan keseharian, dia dikenal sebagai orang yang baik, setia, dan dia memimpin dengan kesetiaannya dia itu. Mhm. Nah, titik lemahnya di mana, Mas Harmoni? Apakah Titik lemahnya dia. bisa mencapai target-target yang ditentukan oleh perusahaan atau ya let it flow aja gitu ya? Nah, ya, balik lagi dia merasa berpikir. Kekuatan dia itu dalam membangun kebiasaan. Ya, titik kritisnya adalah ketika dia mengerjakan sesuatu di luar kebiasaan. Gitu. Nah, itu perilaku toksiknya seperti apa? Yaitu rendah diri. Nggak bisa, gitu. Mhm. Nggak mampu. Lah gimana ini rendah hati sama rendah diri dua hal yang berbeda loh, gitu. Nah, Mhm. itu bisa 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 jadi bahaya tuh karena balik lagi the humble star itu adalah kekuatannya dia. Tapi kalau misalkan eh, kerendahan hati yang baik itu membawa dia semakin tinggi. Tapi kalau misalkan dia rendah diri malah membuat dia semakin terpuruk gitu. Nah, perilaku Oke. toksiknya gitu bisa rendah diri, bisa ngilang, menghadapi masalah nggak mau. Dia tipikal yang freeze, dia tipikal yang nggak mau ngadepin tantangan. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan buruk kalau misalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kalau misalkan dia belum bisa menangani mengalahkan mengalahkan titik kritisnya dia gitu. Biasanya titik Mhm. kritisnya dia tuh ke diri sendiri sih. Jadi Oke. merasa nggak layak, merasa nggak mampu, merasa nggak bisa, merasa lebih ke toksiknya ke diri sendiri. Kalau kalau ke orang lain dia biasanya perilakunya justru cenderung diem aja, cenderung nggak banyak mengambil keputusan, terus nggak jelas. Ini jadi apa ya? Perilaku toksiknya biasanya muncul adalah pembiaran. Mhm. Pembiaran. Jadi yang ngeliat ada masalah nih, ada api nih. Oh, ya udah dibiarin sama dia. Oh, oke. Bisa sampai dibiarin gitu ya, Mas Bisa Harmoni? dibiarin. Alasannya karena kalau misalkan digali lebih dalam ya kadang ya ya Saya akan terlibat gitu nantinya. iya, jadi dia merasa kayak jangan libatin gue deh gitu. Aku bukan gue Oh, yang bukan oke. urusan saya kayak gitu. Nah, tipe satu, tipe 2 pasti berusaha mademin walaupun mungkin cara mademinnya salah lah dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau misalnya tipe yang ketiga gitu, selama itu bukan ranah tanggung jawab saya, ya udah biarin kebakar aja gitu. Hmm. Nah, itu tipe
pembiaran ya, yang seringkali di organisasi yang ternyata di Indonesia ya, saya menemukan tuh di organisasi-organisasi non-profit juga banyak tipe yang begini. Oh, oke. Organisasi-organisasi religius bahkan gitu ya, juga banyak yang tipenya begini, dibiarkan gitu. Nah, yang akhirnya tiba-tiba ya kebakarannya udah satu kampung gitu. Oke, Mas Harmoni, sebelum kita masuk ke yang 4 nih ya, Ya, yang maksudnya dibiarkan itu mungkin Smarters bisa dapat contoh kasus nggak? Yang oke. misalnya terjadi di kantor nih, taruhlah Ya, sebuah perusahaan gitu ya, ada ya. seorang pemimpin dengan karakter seperti ini. Contoh kasusnya seperti apa, Mas? Baik. Jadi contohnya begini ya. Ah, kita sudah melihat nih kan dalam organisasi itu kan bukan hanya satu pemimpin ya, tapi banyak pemimpin, Ya. banyak orang gitu. Nah, misalnya kita sudah melihat nih ada sekelompok orang yang memang membelot gitu ya, misalkan nggak setuju, pahit gitu dengan organisasi tim manajemen yang umum gitu. Yang menyadari duluan itu misalkan si dia, tapi dia diam aja karena dia cinta damai. Dia nggak melakukan rekonsiliasi, dia nggak nyamperin, dia tidak apa namanya, melakukan konseling gitu, Hmm, walaupun dia bisa seharusnya gitu ya. Dan dia akhirnya, oh ya sudah, dibiarkan saja daripada dia masuk ke situasi yang nggak nyaman ya. Kan kita menjadi mediator tuh nggak nyaman loh. Menghadapi situasi konflik yang pelik itu nggak nyaman loh. betul. Kan di mana pemimpin-pemimpin kan semua punya sudut pandang ya, semua punya suara gitu. Tapi kalau misalkan nggak diungkapkan kan ya bisa meledak kan. Dan ini pembiaran yang dibiarkan pemimpin tersebut yang terluka, yang pahit hati itu dibiarin tuh, nggak Hmm, dikonseling, nggak diajak ngomong, nggak diajak one on one gitu. Yang hmm. akhirnya tiba-tiba eh, ya luka gitu, Ya, dan akan tiba-tiba ada konflik yang lebih besar lagi atau ya mungkin akan jadi masalah juga, masalah baru di betul, perusahaan. yang akhirnya dalam konteks permasalahan yang saya tangani waktu itu, dia akhirnya cabut dengan bawa masanya dia sendiri gitu, Oke, gitu yang akhirnya baik. ya pecah kongsi gitu. Pecah kongsi. Nah, kalau malam hari ini kita jangan pecah kongsi ya, tetap terus dengarkan karena masih ada sesi selanjutnya, Smart Listeners. Tipe karakter kepemimpinanmu. Ada jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Smart Character and Career. Smart Character and Career segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia.
Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Character. Kita masih dalam Smart Character and Career. Smart Listeners masih membahas topik tentang tipe karakter kepemimpinanmu. Anda masuk yang mana nih ya? Calon-calon pemimpin atau Anda yang memang sudah menduduki posisi manajerial di perusahaan atau mungkin memimpin sebuah organisasi. Ini bisa jadi bahan pembelajaran Smart Listeners supaya kita bisa mengevaluasi dan terus memperbaiki untuk tujuan kebaikan perusahaan atau organisasi Anda. Nah, tipe yang keempat, seperti apa Mas Harmony? Tipe yang keempat ini tipikal yang kita sebut warna ungu. Polanya dia ini adalah berpikir, merasa, tapi kurang bertindak. Tipikal yang memang kuat dalam data, tipikal orang yang memang kekuatannya dia itu menganalisis, berpikir sebab akibat gitu ya. Tipikal kekuatannya memang adalah bekerja dalam sistem. Nah, tapi yang menjadi titik kritisnya memang kaku gitu ya. Tipikal yang memang harus semuanya jelas dulu di depan gitu dan nggak ngambil-ngambil keputusan. Nah, terus titik kritisnya di mana nih gitu kan? Titik kritisnya di mana? Toksiknya di sebelah mana orang-orang seperti ini ya kan? Nah, orang-orang toksik yang seperti ini biasanya kita sebutnya itu terlalu perfeksionis Hmm. gitu. Terlalu overthinking sehingga nggak berani melangkah dan terlalu berfokus kepada masalah-masalah yang kecil padahal ada masalah yang lebih besar Ya. gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat nih ada sampah kecil gitu ya, saya lihat nih saya zoom in. Nah, ini tipikal orang-orang seperti itu. Hmm. Jelas-jelas itu masalah yang ya udahlah, kita lihat hal yang lain aja. Yang ujungnya apa? Menciptakan tim yang tidak merasa dipercaya gitu karena micromanage. Nah, Oke, micromanage. micromanage. Nah, orang-orang seperti ini sangat-sangat micromanage gitu karena nggak gampang percaya, mendingan gua aja yang kerjain gitu. Nah, ini toxic micromanage ini seringkali terjadi di perusahaan-perusahaan dengan karakteristik seperti ini. Karena tipikal orang yang memang biasanya pemimpin seperti ini berangkat dari performa dia yang bagus gitu. Sebelumnya ya. Sebelumnya, Mhm. pemimpin yang sebelum orang seperti ini biasanya dia berangkat dari karena oh iya dia setia, kerjanya bagus, dia taat aturan, dia setia, dia bagus. Tapi gitu dia jadi pemimpin kan kita harus punya skill kepemimpinan ya, yaitu Setuju. ngelola orang. Kita harus punya tanggung jawab untuk ngejar target. Kita punya tanggung jawab untuk menduplikasi skillnya kita. Bukan ternyata target bukan cuma target dalam kontrolnya saya lagi, tapi kontrol bersama target bersama nih Hmm. gitu. Dulu saya cuma mikirin tentang target saya sendiri, tapi nextnya saya udah mikirin target tim nih gitu. Nah, itu yang menjadi tanggung jawab orang-orang ini gitu ya. Nah, biasanya dia nggak mau tuh, nggak siap tuh untuk masuk ke level berikutnya. Makanya perilakunya jadinya micromanage. Orang-orang kayak gini nih jadi nggak bisa beradaptasi, yang akhirnya punya ekspektasi-ekspektasi yang nggak realistis juga sama orang gitu. Dan balik lagi, semua tipe kepemimpinan ini selalu ngomong gua aja bisa, kenapa lu nggak gitu kan? Gitu. Ya mau Mhm. tipe 1, 2, 3, 4 gitu kan. Punya punya tendensi itu kalau nggak sadar kita bisa nyerang orang berdasarkan karakter kita. Dasar lu pemimpin gak punya empati ya gitu. Sebaliknya, oh dasar lu lambat banget sih ngambil keputusan. Masa kayak gitu aja gak Oh. berani sih. Oh lu kok berubah-ubah sih? Padahal kita udah set janjinya di depan seperti ini loh. Jangan berubah lagi. Nah, hal-hal seperti itu yang kita mesti sadari bahwa setiap orang punya polanya masing-masing gitu. Mhm. Ya, Nah, tipe karakter micromanage ini memang bisa Anda temui atau bisa dikatakan sering kita temui ya di perusahaan-perusahaan, baik itu supervisor, manajer atau juga pemimpin perusahaan. Tapi bukannya kalau kita ketemu pemimpin yang micromanage ya, dari staff atau karyawan tuh kadang-kadang kok begini aja bisa nggak percaya gitu ya. Dari hmm. hal-hal yang kecil, detail itu sampai diperhatikan oleh mereka. Nah, ini apakah seperti itu, Mas? Iya, betul banget. Karena dia kan punya tendensi untuk
melakukan semuanya sendiri. Jadi nggak gampang percayaan gitu. Mhm. Nah, ini yang menyebabkan culture yang nggak disadari bahwa dia itu nggak percaya gitu. Mhm. Dia sendiri pun jadi merasa kayak dia mikirnya kayak gini, pola-pola berpikirnya seperti ini. Daripada saya ngerjain 2 kali gitu ya mendingan gue kerjain sendiri deh semuanya gitu. Nah, dia tipikal yang micromanage ini punya tendensi untuk malas ngajarin dan nggak percaya kalau misalkan dikerjain orang lain kualitasnya seperti dia Mhm. gitu. Dan kalau misalkan apa namanya diberikan tugas dan tanggung jawab, dia tipikal orang yang nggak mau pusing, nggak mau konflik, dan tipikal yang nggak mau ngeyel gitu sama timnya. Jadi mendingan gua semuanya gua aja lah daripada kenanya di gua juga kan ujungnya gitu. Nah akhirnya jatuhnya burnout model-model pemimpin seperti ini gitu. Nah ini Mhm. micromanage itu capek di diri sendiri gitu. Timnya kadang-kadang malah jadi kok ini orang Santai. nyantai kok gua nggak diajarin. Oh ya udahlah lu mau mau ngambil ya jadi bukan tanggung jawab gua ya gitu ya itu akhirnya dia burnout sendiri, kerjaan 2-3 orang diambil sama dia dan timnya sendiri bisa gabut gitu kan ya. Oke. Nggak Nah itu ngerjain apa-apa. nggak ngerjain apa-apa, antara timnya 1-2 jadi kayak oh ya udah gua cabut aja gitu kan, oh ya gua nyantai aja, atau tipikal dia yang malah kayak nggak enak gitu kan, ini kenapa gua nggak dipercaya, gua kan juga mau ngebantuin lu kenapa nggak percaya sama gua gitu. Nah Mhm. itulah output dari toxic toxic leadership yang Keempat. tipe ini gitu ya Aha. gitu. Nah, berarti tipe seperti ini yang mungkin bisa Anda sadari, kira-kira Anda berkaca nih, apakah Anda termasuk tipe yang micromanage ini, Smart? Karena bisa berdampak ke burnout, stres, energi kita habis gitu ya. Yang Mm-mm. harusnya pekerjaan hal-hal kecil gitu, misalnya mengetik surat, tapi Anda nggak percaya, akhirnya Anda ngerjain semuanya sendiri. Padahal posisi Anda di situ sebagai pemimpin, artinya energinya itu akan banyak habis gitu ya, Mas, ke hal-hal kecil untuk tipe pemimpin yang seperti ini. Betul sekali gitu. Nah, Mhm. jadi kalau misalkan gitu, apakah kita masuk kategori 1, 2, 3, 4 ya biasanya bisa kombinasi antara tipe 4 sama 1 gitu ya. Tipe 2 dan 3 gitu. Oh, ini tipikal yang nomor 2 dan tipe nomor 3 itu kan tipikal pemimpin yang punya empati kan sebetulnya kan ya. Mhm. Nah, tipikal yang memang kurang didata gitu ya. Oh, ini atau enggak tipe yang cenderung kaku. Nah, hal-hal seperti ini kita mesti sadari nih pola-polanya seperti apa. Nah, Oh, sesuai dengan topik pada malam hari ini nanti kita bacaan juga ya tanda tangannya. Dan kita betul. bisa ngelihat nih Anda masuk tipe yang mana gitu. Baik. Kita masuk ke yang kelima nih, atau tipe karakter kepemimpinanmu yang terakhir dari yang tadi di list ya, sudah 4 Smart Listeners. Apa nih Mas yang kelima? Seperti apa? Tipe yang kelima sebetulnya nggak ada yang tipe yang kelima sih, tapi sebetulnya lebih ke kombinasi dari tipe-tipe ini itu kan ya menciptakan perilaku-perilaku yang berbeda-beda gitu. Jadi ya kombinasi 1 dan 2 itu bisa berangkat jadi mana. Tipe 3 dan 4 berangkat dari mana? Tipe 5 itu jadi kalau misalnya di faktorialin itu kan bisa jadi 12 tipe kepribadian Hmm. gitu ya. Nah, tipe kepemimpinanmu ini kita mesti sadari sih. Jadi dari awal sejak dini sehingga kita tidak mengulangi ataupun tidak nyangkut di situ-situ aja, karena kalau misalkan Oke. manusia itu kan kita kan merasa paling diri sendiri benar kalau misalkan kita lihat dari kaca aja, padahal kita nggak sadar ternyata belakang kita mungkin ada rambut yang berantakan gitu ya, Mhm. belakang kita itu blind spotnya kita kan ya, ini yang mesti kita ajak tim kita, ajak teman kita, ajak pemimpin yang lain untuk bersama-sama memiliki akuntabilitas agar kita em, sama-sama kuat gitu, Oke. sama-sama menjadi versi terbaik dalam kepemimpinan kita. Baik, yang kelima adalah tipe kombinasi Smart Sis, di mana Anda bisa mempelajari apa yang disampaikan oleh Mas Harmoni tadi gitu ya. Iya, Nah, iya, Mas iya. Harmoni, berarti tipe yang ideal apakah tipe yang kombinasi atau dari 1 sampai 4 menurut Mas Harmoni mana yang paling cocok untuk diterapkan di perusahaan di masa sekarang ya, Mas? Kita tahu ya sekarang itu perkembangan teknologi sangat pesat gitu ya. Nah, Iya. ini seperti apa pendapatnya? Nah, tentu kalau misalkan bicara traits ya, kalau misalkan ngomongin
mana yang lebih baik, tidak ada yang lebih baik, semuanya kita harus sadari di mana kekurangan kita dan mau belajar. Nah, ini makanya saya habis ini akan menyampaikan perilaku-perilaku apa aja yang harus dimiliki seorang pemimpin di tempat kerja supaya menciptakan lingkungan kerja yang baik dan menciptakan culture yang sehat ya di perusahaannya gitu. Oh. Yang pertama, ini saya sebut adalah 5C gitu ya. Saya cepat aja gitu ya. Saya cepat aja. C pertama adalah curiosity Mhm. gitu. Orang kita mesti menciptakan culture mau belajar. Kita Oke. mesti ciptakan, oke, saya ini ini terbuka sama hal yang baru di sini, openness di mana kita belajar untuk kayak ini ada sesuatu yang baru, kita mesti gini, kita mesti melek gitu sama Mhm. apa yang terjadi dan relevan dalam tantangan zaman. Yang Oke. kedua, consideration. Setiap orang harus punya konsiderasi, harus punya eh, mata yang terbuka untuk dibentuk, kritikan. Nah, ini culture yang saya juga bantu ciptakan di saya sendiri pun juga. Saya tuh kemarin baru dikritik sama tim saya Mhm. gitu bahwa saya ini terlalu sibuk. I have too much on my plate gitu. Kayaknya saya ketemu orang, kayaknya saya sibuk, akhirnya tim saya semua cari waktu saya juga susah. Oke. Mau ngomong juga susah. Nah, itu kan bisa jadi bom waktu ya gitu. Karena sibuk gitu. Nah, itu makanya konsiderasi inputan-inputan itu mesti punya culture, seminggu sekali kita mesti ketemu ngomong, Mhm. sampaikan Mhm. Mhm. gitu. Nah, Oke. yang ketiga adalah Mas Harmoni, campaign. kita tahan dulu Mas Harmoni untuk masuk yang Oh, ketiga supaya Smarters penasaran. Nah, kita harus jeda dulu siap, ya. Karena setelah siap. ini juga akan dilanjutkan perilaku-perilaku apa yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin di perusahaan. Nah, nanti juga akan kita bacakan tanda tangan yang sudah masuk di minggu-minggu sebelumnya. Saya akan pilih dan Smarters Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Smart Character and Career segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmoni Ezra dan tim Power Character. Kita masuk sesi terakhir Smart Research di malam hari ini. Kita masih membahas tentang tipe karakter kepemimpinanmu. Seperti kata Mas Harmoni tadi, ya dari 4 tipe karakter tadi itu sebetulnya nggak ada yang bagus banget, tapi tentunya ada kelebihan, ada kekurangannya, di mana itu bisa menjadi evaluasi untuk kita mencapai apa yang dikatakan tadi pemimpin yang ideal. Tapi ada perilaku-perilaku yang sebaiknya atau seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin. Salah satunya adalah curiosity atau rasa penasaran atau rasa keingintahuan gitu ya. Terus juga consideration. Nah, mungkin bisa di-highlight, dilanjutkan ke yang berikutnya Mas Harmoni. Baik. Nah, jadi ini
culture yang mesti kita miliki ya di semua perusahaan gitu ya. Jadi yang pertama curiosity, mau belajar, konsiderasi, keterbukaan untuk saling membentuk satu sama lain. Nah, yang ketiga adalah candor. Nah, candor ini tuh kata lain dari kejujuran gitu ya. Nah, ketulusan juga. Nah, candor ini berangkat dari culture yang nyambung dengan konsiderasi tadi, yaitu berani menghadapi permasalahan-permasalahan yang sulit diomongin Mhm. gitu. Nah, jadi seringkali kalau misalkan konsiderasi itu kan kupingnya, kalau candor itu keberaniannya gitu. Jadi kalau misalkan kita ngelihat ada sesuatu yang nggak benar, kita ngelihat ada sesuatu yang nggak beres, sesuatu yang bisa lebih baik, kita mesti berani untuk mengungkapkan. Speak Gitu. up maksudnya, Mas. Pick up betul gitu ya. Wow. Nah, jadi karena memang truth truth hurts ya gitu ya. Kebenaran itu bisa menyakiti, tapi kalau misalnya kita mengungkapkannya dengan kasih, dengan konsiderasi tadi gitu ya, maka otomatis itu akan membalut membalut konflik-konflik yang ada, luka-luka yang terjadi gitu. Ya, yang keempat adalah komunitas, community. Ya, kita mesti membangun bahwa dalam berorganisasi ini kita juga berkomunitas. Karena bayangkan saja, kalau dulu sekolah, mungkin masuk sekolah jam 7 pulang jam 3 gitu ya, atau nggak pulang jam 1. Itu udah separuh kehidupan kita habis di sekolah. Nah, tapi sekarang bekerja. Kita waktu kerja kita dari jam 9 sampai jam 5 sore. Itu sudah habis untuk bekerja. Jadi kehidupan kita, your work has become your life. Dan kalau Mhm. kita nggak menciptakan lingkungan kerja kita menjadi sebuah komunitas, kita juga kehilangan kehidupan juga gitu. Makanya menyadari bahwa komunitas ini penting dalam pekerjaan juga. Dan yang terakhir adalah komitmen. Komitmen ini bicara tentang dalam membangun membangun lingkungan kerja yang baik. Ini culture untuk menghargai janji. Ya, Hmm. mempunyai sistem ya. Dalam komitmen ini bicara apa sih? Aturan, sistem, kesepakatan yang kita sudah sepakati ya. Sebagai sesederhana di mana kita masuk jam kantor jam 9 mulai tap in pakai sidik jari misalkan gitu ya. Nah, itu sebuah sistem komitmen yang kita sepakati bersama. Komitmen bicara kesepakatan dan komitmen harus ada yang jagain. Oh. Kesepakatan harus ada yang memonitoring supaya kita mencapai goalnya bersama-sama gitu kan. Nah, ini Hmm. culture yang memang kita mesti hargai dan juga dalam dalam komitmen juga ada data. Dalam komitmen juga eh, ada akuntabilitas juga gitu di mana yang naik si A, si B, si C, si D jelas gitu. Oh, yang B ini kurangnya di sini, yang C kurangnya di sini, yang A bagusnya di sini, kekuat makanya dia lebih cocok naik jadi pemimpin misalkan seperti itu. Nah, jadi Oke. dalam pengangkatan, demosi pun semuanya jelas dalam culture komitmen ini. Nah, jadi Hmm. saya ulangi ada 5C ya, curiosity, consideration, candor, community, dan komitmen. Hmm. Baik, itu dia 5 perilaku atau kebiasaan baik yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin. Atau mungkin bisa dikatakan wajib ya, Anda bisa mengevaluasi sehingga karakter kepemimpinan Anda akan semakin baik dan ideal, Smart Listeners. Nah, sebelum Betul sekali. kita ke tanda tangan, saya ada sedikit pertanyaan nih, Mas Harmoni, dari 5 tadi. Tadi dikatakan juga yang soal kejujuran, kemudian juga komunitas. Mungkin bisa dikasih contoh, Mas, dari 2 tadi itu. Kejujuran misalnya contoh kasusnya seperti apa yang biasa terjadi di kantor? Hmm. Nah, ini Baik, seperti apa, Mas? ya bicara tentang candor tadi ya, kejujuran ya, gampang lah itu tipe banyak orang Indonesia tuh sungkanan, sungkanan. Jadi Nggak seringkali enakan. gak enakan. Itu yang akhirnya terjadi pembiaran-pembiaran di antara pemimpin kan. Sebetulnya akarnya dari situ. Mhm. Ngelihat udahlah daripada konflik nggak usah dibahas lah, udahlah nggak usah dibahas lah. Ada beberapa kejadian pemimpin-pemimpin organisasi yang 6 bulan sebelum ini lagi viral, ada satu lah ya di YouTube rame, saya nggak bisa sebut Aha. intinya. Itu salah satu pemimpin yang saya sudah ingetin gitu, yang di antara komunitasnya kalau misalnya satu pemimpin sama yang lain lah ada masalah, kalian ngapain gitu dalam komunitas antar pemimpin tersebut gitu. Nah, Mhm. itu akhirnya terjadi tuh karena sungkan, pembiaran, nggak pernah dibahas lagi.
meledak tuh kasus gitu. Dan Hmm. semua orang jadi viral di YouTube karena ya balik lagi coba 6 bulan yang lalu saya coba waktu ngingetin itu mereka inisiatif untuk membereskan, melakukan keterbukaan dan sebelum hal itu terjadi ya itu diberesin lah sesedini mungkin kan ya nggak jadi Tuh. nggak viral seperti sekarang gitu. Sama Nah, dengan penyakit ya, kalau dibereskan lebih awal, mungkin akan lebih mudah untuk sembuh ya, Mas Harmon. betul betul. Jadi keterbukaan ini berangkat dari sungkanan, berangkat untuk berani mengungkapkan hal-hal yang nggak enak supaya tidak terjadi masalah di depan. Mhm. Eh Kalau di komunitas, kita ikut komunitas di luar atau kita merangkul anak-anak buah kita dalam satu komunitas, itu gimana contohnya, Mas? Nah, jadi komunitas itu sesederhana bukan kayak kita mungkin komunitas bayangannya oh iya anak motor, geng anak Oke. motor, komunitas apa enggak. Ya ini ya komunitas itu bicara tentang kumpulan orang yang sama-sama memiliki tanggung jawab masing-masing, mereka Hmm? berkumpul bersama untuk ngerjain goal bersama. Oke. Jadi perkumpulan orang ini kita harus punya kehidupan. Jadi tempat kerja itu harus ada makan bareng, harus ada sharing bareng. Mhm. Jadi ada kehidupan, ada keluarga dalam pekerjaan gitu. Itu tuh mesti Oke. mesti dibangun. Jadi bukan kayak pulang kerja terus pulang ya udah ngapain gitu. Kayak Mhm. robot dong gitu. Robot dong ya. Baik, tapi untuk malam hari ini yang sudah mengirimkan tanda tangan bukan robot ya, atau AI ya, karena ini tanda tangan-tandangannya bagus-bagus banget nih, Smart Listeners. Oh iya, kita ingatkan, kalau Anda belum mengirimkan tanda tangan, kita tunggu ya di 0812 11 12 959. Sekali lagi, 0812 11 12 959. Kalau nggak sempat kita bacakan malam hari ini, mungkin bulan depan akan kita bacakan, Smart Listeners, tanda tangan Anda. Tapi yang beruntung malam hari ini ada Mbak Gabriela. Mbak Gabriela ini juga sudah mengirimkan dari minggu yang lalu, namun kita bacakan sekarang. Silakan, Mas Harmoni. Baik, terima kasih buat partisipasinya Gabriela, Gibi ya. Di sini saya melihat bahwa Anda ini masuk ke kategori tipe kepemimpinan 3 dan 4 gitu ya. Tipikal pemimpin yang sabar, pengertian, tekun, tahan uji. Tipikal orang yang mau menghadapi tantangan, mau bekerja dalam tantangan. Tipikal yang mau nyoba dulu gitu ya Mhm. sebelum memang terjun gitu, mengundurkan diri. Nah, titik kritisnya Gaby ini memang ada tendensi untuk pasif ya, gitu. Jadi cenderung kalau misalnya ada masalah ngumpet kayaknya gitu. Nah, Hmm. ini hati-hati, belajarlah untuk menghadapi tantangan itu untuk ngajak temen, carilah mentor, carilah orang-orang yang membuat Anda lebih berani untuk mengungkapkan apa asumsi dan isi pikiran Anda. Karena saya cukup bisa melihat bahwa Anda punya tendensi mindernya cukup kuat. Oke. Gitu. Nah, itu Mhm. yang menjadi titik kritis yang mesti dikembangkan ya, Gaby ya. Semoga kamu punya mentor, punya orang-orang yang bisa membantu Anda keluar dari uh, kepasifan dan keminderan Anda. Oke, Ya. pasti ya. Baik, Baik. selanjutnya Ada Ibu Mbak Ira. Ira. Mbak Ira, Hmm. terima kasih sudah berpartisipasi. Saya bisa melihat nih kalau Ira, wah ini masuk tipe 1 dan 2 ini. Kebalikan banget sama Gaby gitu ya. Nah, tipikal yang Ira ini tipikal yang berani, tipikal yang suka tantangan, Hmm? tipikal yang kreatif, dinamis dalam Wow. kerja ya, temennya banyak gitu ya. Memang orang-orang juga nggak susah nih tipikal untuk ngikut orang-orang tipikal kamu karena memang suka menonjol orangnya. Hmm. Namun titik kritisnya Ira nih memang ada cenderung maksa sih dan berubah-ubah gitu. Nah, balik lagi semua orang kreatif punya tendensi emosional ya memang ya, sensitif juga. Oke, Nah, baik. jadi ini yang mesti diwaspadai. Itu aja. Terima kasih ya Mbak Gabriela dan juga Mbak Ira atas partisipasinya. Untuk Anda yang belum sempat dibacakan, sabar. Kalau mau ngirimkan, kirimkan sekarang saja ya Smarties ke WhatsApp kita. Baik Mas Harmoni, 1 menit sebagai poin penting yang disampaikan kepada Smarties terkait dengan topik kita di malam hari ini sebelum kita masuk ke peredaman. Silakan Mas. Banyak orang yang suka mimpin, tapi sedikit yang belajar jadi pemimpin yang baik. Suka mimpin belum tentu bagus jadi pemimpin, dan justru orang-orang yang nggak suka mimpin justru mereka jadi pemimpin yang baik karena mereka belajar untuk memahami satu sama lain. Mereka sering mengevaluasi dirinya. Pemimpin yang baik
adalah pemimpin yang mau belajar, pemimpin yang baik, pemimpin yang mau mengevaluasi dirinya dan menjadi versi terbaik dalam dirinya. Karena karakter pemimpin yang baik adalah karakter yang selalu berespon benar, walaupun menghadapi situasi yang sulit, dia tetap belajar berespon benar, menghadapi orang-orang yang sulit, dia tetap berespon benar karena respon dikontrol kita. Hmm, luar biasa ya, apa yang disampaikan oleh Mas Harmoni. Dan saat lagi kita akan sama-sama mendengarkan peredaman yang disampaikan oleh Mas Harmoni Ezra. Selamat mengikuti. Smart Listener, dimanapun Anda berada, saya doakan Anda sehat, sukses, dan sejahtera. Pada malam hari ini, kita telah membahas tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik, tipe-tipe karakter dan pemimpin seperti apakah Anda. Dan kita telah belajar juga bahwa kita semua berbeda-beda dan unik. Kita berangkat dari masa lalu yang berbeda, tantangan yang berbeda, dan menciptakan kepemimpinan yang unik juga. Semua orang perlu belajar menjadi pemimpin yang baik. Dan pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau mengenali titik kritisnya, mau memahami kekurangannya, dan mau untuk mengevaluasi dirinya agar menjadi versi terbaik dalam dirinya. Pastikan di dalam tempat kerja, dimanapun Anda berada, membangun kebiasaan untuk terbuka. Saya kurangnya di mana, apa yang perlu saya perbaiki. Seminggu sekali, checking up apa yang perlu saya perbaiki. Ini penting sekali. Karena ini menjadi tolak ukur ya. Karena apa yang saya sudah perbaiki dan apa yang belum saya capai dan apa yang perlu kita sepakati bersama nextnya. Dan pemimpin yang baik itu tidak dilahirkan, tapi pemimpin yang baik itu terlahir dan terlatih. Kombinasi dari kedua hal ini menciptakan pemimpin yang luar biasa. So, semua orang berangkat dari kekurangan, berangkat dari titik kritis, dan kita tidak memaksakan semua orang untuk bisa menjadi seperti kita. Dan kita harus melatih diri kita agar setiap hari kita berprogres menjadi pribadi yang lebih baik. Always right response. Ya, demikian telah kita ikuti peredaman yang disampaikan oleh Mas Harmoni Ezra. Semoga apa yang disampaikan di malam hari ini bisa memberikan dampak manfaat yang positif bagi kita. Untuk Anda para pemimpin, siapapun juga terus belajar dan mengembangkan diri, mengevaluasi diri agar menjadi pemimpin yang ideal. Terima kasih banyak Mas Harmoni atas waktunya. Baiklah, terima kasih Mas William. Dan Smarters, demikian Smart Character and Career pada malam hari ini. Anda yang terlewatkan bisa menyaksikan kembali di YouTube channel Smart FM karena tersimpan rapi di sana. Akhirnya saya William Darmawan dan juga Mas Harmoni Ezra mengucapkan terima kasih. Smart Character. We are life transformer and we are changed to change the world. Bye-bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Telah kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmoni Ezra dan tim Power Character.